unjuk rasa tolak kepala desa hasil pemilihan suara ulang di kantor Balai Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiwuru, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin pagi berlangsung ricuh. Warga yang menolak kepala desa terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP. Sejumlah pengunjuk rasa yang dianggap sebagai provokator terpaksa diamankan petugas Satpol PP. Kericuhan kembali pecah saat petugas Satpol PP membuka paksa papan segel ruang kepala desa yang sebelumnya dipasang warga. Dalam aksi unjuk rasa ini, warga Wawesa menolak kepala desa hasil pemilihan ulang Laode Muhammad Baidar dan meminta Bupati untuk membatalkan SK pelantikan. Itu Pak, harapan kami hari ini masyarakat agar surat perintah yang dikeluarkan Kemendagri tanggal 26 Januari dilakukan itu. Pemerintah daerah bisa melaksanakan surat perintah itu. Dia meminta melantik pemilihan kepala desa serentak. Tapi sampai hari ini Pak, pemerintah daerah menutup mata. Sampai hari ini belum ada itu. Meski sempat terjadi perlawanan, kantor desa Wawesa akhirnya dapat dibuka oleh petugas Satpol PP dan langsung digunakan kepala desa yang baru. Kita kan pada prinsipnya kita mengamankan aset pemerintah daerah, ya, karena penyegalan kantor desa itu merupakan tindakan melawan hukum juga, artinya menghalangi jalan pemerintahan. Dan selama ini memang dibiarkan karena masih bisa ditolerir, ya. Sementara itu, warga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, calon jemaah haji Indonesia yang berusia lanjut membuat mereka mudah tersesat usai beribadah di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Petugas haji Indonesia sudah melakukan antisipasinya dengan menggunakan kartu merah putih barcode dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Hingga hari kelima, lebih dari 45 jemaah tersesat usai melaksanakan ibadah di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Setiap harinya petugas haji ada saja menemukan jemaah yang kebingungan atau tersesat saat akan kembali pulang ke hotel. Kebanyakan jemaah yang tersesat ini merupakan jemaah lanjut usia yang lupa arah pulang. Dengan kartu merah putih berbarcode yang diterbitkan Kementerian Agama, jemaah yang tersesat bisa cepat mendapatkan bantuan karena di kartu tersebut berisi data pribadi lengkap serta asal penginapan jemaah. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa pada saat masuk ke Masjid Nabawi, hafalkan pintu pagar Nabawi, pintu berapa, keluarnya harus di situ. Dan apabila itu tersesat, salah satu jalan adalah jangan keluar dari pagar Nabawi atau Masjid Nabawi. Harus di dalam pagar, kemudian apabila tersesat harus masuk ke dalam. Kalau keluar akan semakin tersesat. Dan di dalam akan diamankan oleh pasukan Seksus kami pada perlindungan jamaah yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian akan diantarkan ke sektor ataupun di hotel yang di mana jamaah tertinggal. Pelindung jemaah juga tidak pernah bosan melakukan sosialisasi pengamanan jemaah haji Indonesia, seperti selalu menggunakan kalung merah putih. Gelang silver haji tidak boleh lepas dari pergelangan tangan, serta jangan lupa membawa kartu nama hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas melepas jemaah haji kloter pertama di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Total ada 366 jemaah yang diberangkatkan dari Kertajati kemarin. Menteri Agama Yakut Kholil Koumas melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama dari embarkasi Kertajati KJT 01 di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Ini merupakan penerbangan haji perdana sejak Bandara Kertajati berdiri. Kloter KJT 01 terdiri dari 366 jemaah haji beserta 8 orang petugas yang berasal dari Kabupaten Majalengka. Jemaah calon haji dan tenaga pendamping haji asal Majalengka satu persatu didata ulang
dan dilakukan pengecekan koper di Bandara Internasional Kertajati sebelum diberangkatkan ke pesawat airline Arabia. Menteri Agama mengingatkan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri dengan cuaca yang panas di Madinah. Pada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. Karena saya mendengar di sana udaranya lebih panas daripada di Jawa Barat. Jadi harus hati-hati soal kesehatan dijaga, makan minum juga harus dijaga, vitamin diminum yang ada. Dan insya Allah kita semua mendoakan Bapak Ibu sekalian menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabruroh. Dalam pelepasan jemaah haji di Bandara Kertajati ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili, Maman Imanul Haq, Dirjen PHU Hilman Latif, Dirjen Kemenak Faisal, dan Kakanwil Kemenak Jawa Barat Ajam Mustajam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Kabar duka datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur meninggal dunia setelah mendarat di Bandara Internasional Amir Mohammed bin Abdul Aziz, Madinah. Almarhum Ahmad Suhadak, 54 tahun, yang tergabung di Kloter 9 Embarkasi Surabaya dengan pesawat Saudi Airlines SV5045 sempat mendapatkan penanganan medis petugas bandara saat tiba. Almarhum kemudian dilarikan ke rumah sakit di Madinah untuk mendapat penanganan intensif. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Satu jemaah haji meninggal dunia atas nama Ahmad Suhadak, usia 54 tahun, yang kemudian saat ini jenazahnya ada di Rumah Sakit Madinah. Nah, prosesnya adalah ketika tadi jemaah tersebut itu adalah ketika turun dari pesawat itu kemudian sudah pingsan. Istri almarhum Sumarni mengaku ikhlas ditinggal suaminya saat tengah memenuhi panggilan Allah di Tanah Suci. Pemirsa, kami sudah bergabung bersama kami sore hari ini Kepala Daerah Kerja Madinah Zainal Mutakin untuk mengetahui bagaimana kondisi jemaah calon haji asal Indonesia di Tanah Suci. Selamat petang, Pak Zainul, Pak Zain. Selamat petang, Mbak. Selamat petang, Mbak. Baik, Pak Zain, untuk data sendiri begitu, bagaimana kondisi calon haji atau katakanlah yang akan menjalankan ibadah haji di Tanah Suci saat ini seperti apa, Bapak? Ada laporannya? Iya, baik. Makasih. Pemirsa juga di tanah air, perlu kami sampaikan bahwa di Madinah Al-Munawwarah pada saat ini sudah ada 83 kloter yang tiba, sekitar 32.080 jamaah yang berada di hotel di Madinah. Seluruhnya menempati 42 hotel dari 83 kloter yang sudah tiba atau juga mendarat di Madinah. Alhamdulillah secara keseluruhan jamaah haji Indonesia dalam kondisi yang sehat. Hanya memang kita mendapatkan laporan sekitar 50 orang yang dirawat, baik di kantor kesehatan haji Indonesia sekitar 38 orang, kemudian juga ada 12 jamaah yang kita rujuk di rumah sakit King Fahad Madinah. Jadi secara keseluruhan dari sekitar 32.080 jamaah, alhamdulillah sehat dan bisa menjalankan ibadah sholat arba'in dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Alhamdulillah. Tapi Bapak, untuk yang 50 dirawat tersebut, diagnosa medisnya apa saja? Iya, bervariasi ya Mbak. Jadi yang kita dapatkan dari informasi ada variasi, ada juga karena kelelahan, kemudian juga ada yang memang karena penyakit seperti diabetes dan juga penyakit yang lainnya. Oleh karena itu kita juga senantiasa memberikan promosi atau juga menghimbau kepada seluruh jamaah haji, khususnya bagi yang memang sudah lanjut usia, untuk senantiasa menjaga dan juga memperhatikan kondisi Arab Saudi
terutama di Madinah Munawwarah ini. Baik. Pak Zain, tadi kami juga mendapatkan informasi terkait dengan jamaah haji yang meninggal begitu. Ini bagaimana penanganannya atau katakanlah jumlahnya saat ini sudah berapa, Pak? Ya, hingga hari ini kita sudah mendapati ada 4 jamaah haji yang meninggal di Madinah, dari Pak Suprapto, kemudian juga Pak Ahmad Suhada, kemudian juga jamaah halangan, kemudian juga Ibnu Syahid. Seluruh jamaah sudah diproses. Yang pertama misalnya Pak Suprapto, bahkan kami juga sempat mengantarkan langsung dari mulai proses pemusalaran, kemudian juga proses pemakamannya di Baki. Jadi pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan perlindungan dan juga pelayanan kepada jamaah haji. Jadi dari mulai proses-proses pemandian dan sebagainya sampai kepada pemakaman, kita senantiasa mengawal agar jamaah haji Indonesia tetap mendapatkan hak-haknya meskipun mereka dalam proses dalam kondisi meninggal. Baik, para jemaah haji yang meninggal dimakamkan semuanya di Baki ya, Pak ya? Iya, sejauh ini kita mendapatkan informasi mereka dimakamkan di Baki. Baik. Pak Zain, yang juga jadi salah satu concern begitu untuk jamaah haji di sana adalah kondisi cuaca yang bisa dibilang ekstrim ya di Tanah Suci. Apa saja imbauan dari Pak Zain dan juga Kementerian Agama terkait dengan hal ini? Iya, kami sampaikan juga kepada pemirsa di tanah air dan juga calon jamaah haji atau juga jamaah haji yang sudah berada di Madinah bahwa untuk cuaca saat ini kisaran 38 sampai 40 derajat. Oleh karena itu kami mengharapkan yang pertama cegah sedini mungkin dehidrasi, banyak minum air mineral, tidak perlu harus menunggu sampai datangnya haus. Kemudian juga kami menghimbau untuk menggunakan perlindungan diri. Jadi saat keluar dari hotel usahakan menggunakan payung, misalnya kacamata atau juga masker dan juga semprotan air. Kami juga menghimbau kepada jamaah agar tidak lupa membawa tas paspor dan juga tas kresek atau tas plastik atau tas apapun untuk menjadi tempat sandal kalau seandainya melaksanakan sholat, sehingga kemudian saat selesai ibadah sholat agar tidak tertinggal atau juga tidak dapat mudah ditemukan, sehingga keluar dari masjid kakinya tidak menjadi masalah atau sakit karena kondisi panas. Nah, kemudian yang terakhir juga kami sampaikan, Mbak, bahwa kepada jamaah kurangi aktivitas yang tidak perlu, utamanya juga ibadah-ibadah yang rukun atau ibadah yang wajib. Baik, kami harapkan agar imbauan ini semuanya dipatuhi ya bagi jemaah haji terutama yang sedang beribadah di Tanah Suci. Pak Zain, terima kasih sekali atas informasinya, atas waktunya bersama kami dalam iNewsroom sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.